Selamat malam dan apa kabar pemirsa, senang sekali rasanya saya Mardianto Hamid kembali menjumpai Anda dalam program yang tentunya kita tunggu-tunggu, Obrolan Karebosi. Secara spesial, Obrolan Karebosi kali ini mengangkat tema konspirasi putusan penundaan pemilu. Ini tentu sangat menarik sekali karena belakangan ini sangat mengejutkan publik, apalagi digugat oleh sebuah partai yang tidak lolos verifikasi pada pemilu tahun 2024. Dan istimewanya lagi tema kita kali ini, narasumbernya datang jauh-jauh dari ibu kota. Seorang tokoh nasional, seorang pengamat politik, dan juga oleh sebagian orang disebut, kadang-kadang dipanggil seorang filsuf ternama dari Indonesia. Tak lain dan tak bukan adalah Bang Rocky Gerung. Apa kabar Bang Rocky? Enak, Anto. Saya dari ibu kota, bukan dari IKN ya. IKN itu produk siapa, Bang Rocky? Itu juga produk konspirasi. Produk konspirasi juga. Seperti penundaan itu. Betul. Tadi dengar-dengar sebelum Bang Rocky tiba di Makassar, pesawatnya sempat tertunda ya keberangkatannya. Iya, semoga pemilunya nggak tertunda. Kita harapnya bersama seperti itu ya Bang Rocky. Oke. Bang Rocky, kita mau bicara soal penundaan pemilu. Ini tanggapan Anda dari kacamata politik seperti apa sih sebetulnya kalau Anda melihat? Apakah ada intrik politik di balik putusan itu atau gimana? Itu tema obrolan Karebosi. Itu betul sekali, intinya tadi ada konspirasi. Sekarang coba kita urai itu. Anda sebut tadi konspirasi penundaan. Konspirasi itu bukan satu orang, di dalamnya ada berbagai macam begundal sebetulnya. Jadi istilah konspirasi sudah menunjukkan bahwa ada persiapan kejahatan. Setiap penundaan adalah persiapan kejahatan. Dan penundaan pemilu adalah persiapan kejahatan untuk membatalkan hak rakyat. Jadi itu intinya. Kalau kita lihat filosofinya, kenapa mesti dibatalkan? Kalau misalnya Pak Jokowi bilang, ya kami udah punya calon, Ganjar misalnya, ya bikin aja kan. Jadi bukti bahwa Pak Jokowi tidak punya grip, tidak punya genggaman pada calon yang dia unggulkan, ini adalah bukti bahwa penundaan pemilu menunjukkan bahwa Jokowi cemas sebetulnya dengan masa depan dia sendiri itu. Itu kita mesti ucapan terang-terangan. Walaupun tadi Pak Jokowi juga bicara, kita ingin supaya pemilu nggak ditunda itu. Iya, tapi setelah terjadi kerusuhan wacana kan tentang penundaan itu. Jadi itu soalnya. Jadi istilahnya tempat tadi konspirasi. Tentu antara istana dan mereka yang menginginkan penundaan supaya masih ada waktu untuk main-main dengan APBN. Ada peran istana. Ya, ada peran istana. Pasti ada peran istana di sini. Oligarki yang bermain. Ya itu kira-kira begitulah konspirasi antara oligarki dan kekuasaan. Oke. Artinya Anda melihat bahwa ada kesemrautan hukum kita di Indonesia dengan kasusnya seperti ini. Bukan kesemrautan, tetapi upaya untuk memanipulasi satu kepentingan politik dengan mengandalkan hukum. Jadi kira-kira itu kan. Jadi kalau disebut ini putusan pengadilan, ya seolah-olah ini legal tuh. Padahal di belakang itu tadi ada kasakusuk tuh. Itu mungkin kasakusuk intelijen atau tukar tambah kepentingan di antara partai-partai yang berupaya untuk masih mencari potensi kader-kadernya untuk masuk dalam kompetisi. Jadi semua itu ditutup dengan istilah bagus tadi konspirasi. Konspirasi artinya permufakatan jahat. Permufakatan jahat. Saya suka sekali kata-kata Bung Rocky ini. Bung Rocky, kalau begitu, ini kan oleh sebagian orang dianggap bahwa ini adalah putusan yang keliru. Kenapa Komisi Yudisial tidak masuk segera supaya meredam amarah publik? Kelihatannya Komisi Yudisial menunggu laporan pasti kan. Kalau nggak ada laporan ya inkrah langsung kan. Tapi LSM saya kira dari pagi itu datang ke Komisi Yudisial untuk melaporkan perilaku hakim tadi itu. Dan saya kira istana udah panik kan. Buru-buru Pak Mahfud mengatakan ya kita mesti batalkan itu, yang nggak ada urusan dengan istana membatalkan. Yang penting istana kasih sinyal, dan sinyal istana itu memang untuk menunda pemilu. Jadi semua gerak-gerik istana itu untuk menunda pemilu. Sekarang ketahuan dengan kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat itu. Jadi kelihatannya istana tidak cukup canggih untuk menyembunyikan kejahatannya. Terbaca oleh pers, terbaca oleh hukum tata negara, terbaca oleh Jimli Asidi, terbaca oleh Yusri Isa Mahendra, terbaca oleh Bivitri Susanti, terbaca oleh LBH. Jadi permainan-permainan itu menunjukkan ada kepanikan di istana itu, sehingga dia pakai segala macam cara. Oke, artinya kalau begitu perlu banding nggak Bang Rocky untuk membatalkan putusan ini atau gimana?
pasti KPU akan banding kan sebagai basa-basi itu kan KPU yang mesti banding tuh. Tetapi tekanan publik udah berjalan sebetulnya dan pasti Jokowi akan kasih pidato tuh kalau dia mampu berpidato dan dengan gaya yang masih bisa dipercaya orang. Tapi di belakang ini tetap kita harus waspada lagi bahwa akan ada cara lain. Untuk menunda pemilu atau membatalkan pemilu. Kan kita tahu Pak Jokowi punya peralatan yang paling pamungkas namanya Perpu. Dia bisa keluarin aja Perpu kan. Ini kelihatannya masih diuji cobakan. Coba kalau reaksi publik dulu. Ya, reaksi publik dan apakah mampu pamungkas itu dikeluarkan terakhir kalau kekacauan terhadap soal ini berlanjut. Tetap ini akan jadi kekacauan narasi kan. Akan banyak pakar negara berdebat, nanti talk show juga akan banyak dengan soal-soal segini. Ya mungkin sebulan ini masih akan ribut dengan soal penundaan ini. Bang Rocky kelirunya lagi karena ini kan harusnya bukan pengadilan negeri yang memutuskan, harusnya dibawa ke PT UN dong. Itu gimana kalau Anda melihat? Ya pasti juga hakim pengadilan negeri tahu, tapi karena dia di brief untuk coba-coba ya dia ambil risiko itu kan. Kan nggak mungkin kompetensi dari hakim memutuskan perkara politik di wilayah perdata itu tidak dipahami oleh hakim-hakim pengadilan negeri kan. Jadi hakim pengadilan negeri pasti dia udah bikin rapat lalu mereka temukan ini memang melanggar tapi kita coba ya kira-kira begitu. Karena itu namanya konspirasi. Kalau normal ya pasti ditolak gitu kan atau putusannya itu hanya demi memenuhi permintaan terbatas dari partai prima. Tapi ini dia bikin sesuatu yang dalam ilmu hukum namanya ultra vires. Dan ultra vires ini yang sebetulnya menunjukkan bahwa ada desain lebih ultra di situ dari sekedar kasus sengketa pemilu. Kalau tidak ada banding, artinya ini harus dijalankan karena menjadi inkrah. Pasti kalau nggak ada banding ya inkrah langsung kan. Artinya kalau inkrah artinya ini harus dilaksanakan. Dan itu ini inkonstitusional dong. Ya pasti inkonstitusional. Tapi kan kita mesti pahami kalau tidak ada yang banding maka keputusan itu jadi final dan itu artinya mesti dilaksanakan oleh KPU yaitu menunda pemilu 2 tahun 2 bulan segala macam tuh. Itu yang mungkin nggak terjadi karena langsung ribut kan. Tapi mungkin juga masih ada cara lain untuk menyelundupkan kepentingan lewat Perpu itu tadi. Lewat Perpu. Bang Rocky, kalau kita kembali ke konstitusi, tidak ada jalan yang membolehkan agar pemilu itu ditunda. Pasal 22E menyatakan bahwa pemilihan dilakukan 5 tahun sekali. Nah, kalau ini terjadi itu gimana? Seharusnya kan yang menegakkan hukum ini adalah penegak hukum, kemudian penyelenggara negara. Tapi kalau dalam perspektif ini itu gimana? Di belakang perspektif itu, yaitu 5 tahun sekali, kan ada prinsip sirkulasi elit. Dan itu yang disebut imperatif dari demokrasi. Jadi harus ada pergantian elit secara rutin, secara periodik. Yang lebih bagus pergantian periode itu makin lama makin dipercepat supaya sirkulasinya jalan tuh. Bahkan kalau dia ditunda 1 hari sirkulasinya berhenti. Jadi bukan sekedar dia melanggar konstitusi pasal tentang periodisasi pemilu, tapi dia melanggar etika demokrasi itu lebih berbahaya tuh. Karena demokrasi menghendaki ada perubahan politik melalui sirkulasi elit yang periodik. Jadi soalnya di situ tuh. Jadi value demokrasi dilanggar, dalil konstitusi dilanggar, dan peradaban politik berantakan akhirnya. Artinya ini kita bicara berandai-andai nih Bang Rocky. Kalau betul dilegalkan nanti dan dijalankan ini putusan, artinya ada PLT dong. Sama seperti gubernur. Kalau ada PLT di mana PLT? PLT gubernur, PLT bupati, ada nanti PLT presiden kalau ini betul-betul dijalankan dong. Karena melewati batas yang seharusnya masa periode presiden itu. Ya kan kalau dia ditunda artinya jabatan presiden juga akan diproses di DPR atau MPR supaya ditunda kan konsekuensinya begitu tuh. Jadi memang presiden diuntungkan dan keuntungan itu yang terbaca oleh publik lalu presiden cepat-cepat bilang enggak kami ingin mendorong pemilu sesuai dengan jadwal tuh. Tetapi idenya atau intensinya dari awal adalah buruk, yaitu menunda kan. Kan presiden tahu bahwa yang terjadi di semua pengadilan adalah soal bujuk-membujuk pasal. Dan pasti ada laporan dong ke presiden bahwa kok itu partai prima lagi diproses, tapi kira-kira akan berakhir dengan penundaan. Kan banyak intel Jokowi juga di situ tuh. Apalagi kalau kita bilang, ya itu kan pengadilan yang bebas merdeka. Nggak ada pengadilan di Indonesia yang bebas merdeka tuh. Jadi tetap tangan-tangan kekuasaan ada di palu hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat itu. Tangan dan kaki partai-partai penguasa bermain juga nggak di sini Pak Rocky?
Ya, saya kira partai-partai penguasa nggak ada urusan di situ tuh. Karena partai penguasa kan nggak mungkin punya kapasitas untuk membujuk hakim itu. Yang punya kapasitas adalah kekuasaan yang paling maksimal, yaitu istana tuh. Kalau partai penguasa ya itu diabaikan pasti oleh si hakim. Tapi titik koordinat antara partai penguasa dengan istana, lingkaran istana ada nggak? Kalau Anda melihat? Pasti ada, tapi itu kan samar-samar tuh. Dan banyak partai juga yang merasa ya bagus juga sih kalau ditunda. Kalau itu semua partai menginginkan penundaan supaya anggota DPR-nya nggak langsung ikut dalam pemilu kan. Itu ada gaji buta di situ, ada menterinya yang diperpanjang kabinet. Kalau itu kepentingan kekuasaan biasa tuh. Oke, baik. Bang Rocky, kita akan sambung setelah jeda pariwara berikut ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami tentunya di obrolan Karebosi, konspirasi putusan penundaan pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program obrolan Karebosi, konspirasi putusan penundaan pemilu bersama Bang Rocky Gerung, pengamat politik kebangsaan. Bang Rocky, saya ingin kembali mempertegas pernyataan tadi Anda sebelumnya bahwa penundaan pemilu ini seringkali kita dengar. Apakah ini bukan hanya sebatas wacana, tetapi memang hendak diwujudkan oleh lingkaran istana dan elit-elit? Kalau kita usut genealoginya, itu dari 2 tahun lalu udah dihembuskan tuh ketua-ketua partai, PKB, PAN, Golkar bahkan itu mengajukan itu penundaan lah karena ada krisis ekonomi, karena ada COVID segala macam. Sekarang hilang semua, COVID udah nggak ada tuh. Ekonomi bahkan diyakinkan oleh Presiden bahwa kita nggak ada problem, kita bertumbuh. Lalu apa dasarnya penundaan pemilu kan? Tetapi aktivitas di bawah itu, kalau saya bicara dengan teman-teman di kampus itu banyak dosen hukum tata negara yang bersinyal bahwa mereka akan dibujuk, disogok untuk kasih argumen kenapa perlu penundaan. Jadi di dalam kehidupan real, aktivitas menunda itu berjalan terus. Di dalam kehidupan formal terbaca itu di putusan pengadilan kemarin tuh. Dan itu semua menunjukkan bahwa memang kekuasaan tidak mau diganti karena belum ada pengganti yang bisa menjamin sebut aja kenyamanan Pak Jokowi setelah lengser kan. Jadi kita baca itu sebagai watak kekuasaan yang paling asli dan yang paling buruk, yaitu ingin mempertahankan, dan kalau belum ada yang bisa mempertahankan dia akan tunda tuh. Jadi cuma itu alasannya tuh. Oke, Bang Rocky, Anda bukan seorang yang mampu untuk diocok-ocoki supaya memiliki argumen yang pro kepada pemerintah, tetapi saya yakin bahwa Anda masih tetap dalam pendirian Anda sebagai seorang kritikus terhadap pemerintah. Pertanyaan saya adalah, pernyataan yang selalu digelontorkan oleh Presiden selama ini bahwa ia enggan untuk melanggengkan kekuasaan, itu seperti apa kalau Anda melihat dari gestur kemudian beberapa kali momen yang disampaikan oleh Jokowi di hadapan publik? Di dalam tradisi teater politik yang diucapkan di depan panggung itu beda dengan yang di belakang panggung tuh. Ini tentu secara konstitusional Pak Jokowi akan bilang ya saya ingin agar supaya pemilu jalan terus, tidak ada penundaan 3 periode. Tapi kasak kusuk dari krocok-krocoknya itu jalan terus kan. Dan Presiden nggak pernah tegur. Presiden tegur ketika publik marah tuh. Nggak pernah ada Presiden mengatakan Bahlil berhenti dengan 3 periode, Projo berhenti. Ketika publik marah, ketika pers buka itu sebagai skandal, baru Presiden ngomong. Jadi Presiden sebetulnya punya peralatan untuk pembusukan politik tadi itu. Ada alibi di situ. Dia bikin segala macam alibi di situ. Bahwa ini kan keinginan rakyat. Loh, rakyat nggak menghendaki kok. Kan semua survei mengatakan pemilu dikehendaki oleh rakyat langsung dijalankan tuh. Tapi Presiden bilang ya nggak apa-apa dong kalau ada sebagian rakyat. Loh, sebagian rakyat itu rakyat yang yang mana? Iya, yang disuruh oleh Presiden supaya menunda pemilu kan. Itu jadi kita tahu bahwa Indonesia itu dengan mudah disulap headline-nya itu melalui teknologi yang disebut mengedit, dan Pak Jokowi mengedit dirinya sendiri. Tapi kita bisa mengerti bahwa selama Presiden Jokowi nggak punya kader dan selama dia masih berkelahi dengan Ibu Mega, dia akan kepanikan terus kan. Nah, Ibu Mega yang paling kencang tadi pagi juga Ibu Mega bicara bahwa nggak boleh ada penundaan. Jadi Ibu Mega kelihatannya marah betul bahwa ini adalah kalau gampangnya Ibu Mega menuduh Jokowi yang punya keinginan dengan putusan pengadilan negeri itu. Artinya partai pemenang yang kemarin, partai koalisi termasuk PDIP tidak sepakat dengan isu ini.
Tidaklah jangankan PDIP, Ibu Mega sebagai pribadi aja merasa bahwa itu mengkhianati demokrasi itu. Jadi Ibu Mega dalam soal ini teguh pendirian. Dan Ibu Mega tahu bahwa potensi PDIP untuk dibatalkan kekuasaannya selama penundaan itu kan besar sekali kan. Jadi seolah-olah putusan itu mengatakan kalau ditunda PDIP nggak punya lagi kesempatan untuk mencalonkan diri itu karena akan ada pemain baru yang akan melampaui PDIP. Nah, Ibu Mega punya feeling politik yang bagus, intuisinya bagus, dia langsung katakan bahwa ini adalah kalau kelihatannya dalam hatinya ini permainan atau mungkin kata Ibu Mega tadi itu konspirasi. Memang ini konspirasi dari Jokowi dengan pengadilan negeri. Kira-kira begitu kalau kita analisisnya itu. Oke, ada peran dari menteri-menteri yang sekarang lagi menduduki jabatan? Ya saya kira enggak. Mereka cuma tunggu keuntungan dari kasus ini. Tapi kasus ini kalau kita anggap siapa yang rekayasa pasti antara istana dan aparat intelijen. Di dalamnya dimasukkanlah pakar-pakar yang ada di pengadilan negeri itu termasuk 2-3 hakim mungkin yang melihat oke, kita akan coba tuh. Tapi percobaan yang buruk. Artinya peralatannya udah makin terbatas kan. Pembenaran melalui legalnya habis. Keadaan real dari calon-calon Presiden Jokowi terutama Ganjar itu drop suaranya, itu bikin Jokowi sebagai tokoh politik, sebagai pemain politik makin panik. Dia panik bukan karena dia presiden atau kepala negara, sebagai aktor politik Pak Jokowi panik lah. Tapi kan beberapa menteri sebelumnya sempat mewacanakan ini, termasuk Luhut yang mengatakan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan bahwa pemilu ditunda, termasuk Bahlil. Ya betul. Itu gimana itu? Iya, itu semua itu diupayakan, tetapi kemudian kan batal sebagai wacana. Sekarang dia masuk lewat pintu yang kita nggak duga, padahal sebetulnya kita tahu juga itu akan dipakai tuh putusan pengadilan itu. Jadi kelihatannya menteri-menteri ini ya dapat permainan baru, dapat mainan baru. Tapi ini bukan kepentingan mereka. Mereka punya kepentingan kalau dia ditunda, tetapi proses untuk menyodorkan itu sebagai kasus hukum yang akan diperiksa secara legal, maka ada permintaan dari Partai Prima, itu kita bisa baca sebagai kegiatan intelijen itu. Oke. Jadi artinya ada korelasinya nggak antara wacana yang sebelumnya diwacanakan oleh Luhut, Bahlil dengan sekarang? Ada. Jadi korelasinya di dalam wacana, tetapi aktivitasnya orang lain yang kerjakan, kira-kira begitu. Kira-kira apa sih sebetulnya keuntungan bila penundaan pemilu ini betul-betul dijalankan, Bang Rocky? Ya pasti partai-partai yang ada kursi di DPR senang tuh. Lalu Presiden merasa bahwa dia masih punya waktu untuk konsolidasi. Presiden berupaya untuk mengumpulkan lagi peralatan politiknya yang ya mungkin dalam 2 tahun memang bisa efektif kan, karena publik udah lupa kesalahan-kesalahan Pak Jokowi selama 7 tahun mungkin akan dimanipulasi, ada showcase di situ, headline-nya dibikin bagus. Tapi itu nggak mungkin lagi itu, karena publik ingin supaya cepat-cepat ada pergantian. Karena setiap kali Pak Jokowi bicara, orang anggap ini mesti dibaca dengan terbalik. Kalau Pak Jokowi bilang pemilu dilakukan, yang dia maksud adalah menunda pemilu. Kalau dia bilang ekonomi bertumbuh, yang dia maksud sebetulnya ekonomi lagi mangkrak. Jadi nggak ada satu kesepakatan intelektual untuk menganggap pernyataan Pak Jokowi itu masuk akal. Oke. Kalau kerugiannya terhadap publik, kalau betul-betul pemilu ditunda, sebetulnya lebih besar dampaknya ke sektor apa sebetulnya? Ya publik juga nggak begitu paham. Publik lebih paham kalau harga gabah jatuh, kalau harga minyak nggak bisa diperoleh. Yang kita sebut publik yang paling dirugikan pasti Pak Prabowo. Pak Prabowo udah bersiap-siap. Bayangin kalau 2 tahun lagi ditunda, ya umur Pak Prabowo juga nggak bisa lagi hidup sekarang kan. Ambisinya tuh. Demikian juga Anies misalnya atau siapa aja tuh. Jadi tetap kita lihat bahwa upaya untuk membatalkan pemilu atau minimal menunda itu membuat jengkel Ibu Mega yang ingin supaya Mbak Puan itu dalam waktu 10 bulan ini diupload sebagai tokoh. Kalau 2 tahun nanti dia bisa digergaji lagi itu. Demikian juga Pak Prabowo yang elektabilitasnya paling tinggi sekarang dan menganggap bahwa itu berarti penundaan membatalkan peluang dia untuk jadi presiden. Dan dalam pertemuan dengan Pak Surya Paloh kemarin, Pak Prabowo tegas mengatakan bahwa harus dilakukan, dan Surya Paloh menganggap ya itu kan mereka cuma coba-coba tuh. Jadi kelihatannya ada kesepakatan di antara Gerindra dan PD dan Nasdem untuk tetap melakukan pemilu dan nggak boleh ada penundaan. Tapi kita tahu dua-duanya ini kan menterinya Jokowi. Jadi di dalam kabinet sebetulnya ada yang memang paham bahwa ide penundaan itu akan merugikan
tokoh-tokoh ini, terutama Pak Prabowo. Tapi ada calon nggak yang kira-kira diuntungkan kalau ini betul-betul ditunda? Ya mungkin Ganjar, karena Ganjar bisa punya persiapan lagi untuk memperbaiki citranya kan. Kan kalau kita bayangin Ganjar misalnya, kan Ganjar bukan sekedar akan disodorkan untuk Oleh Jokowi. Iya, maksudnya untuk jadi presiden berikutnya, kan ada suasana internasional tuh, ketegangan potensi perang dunia ketiga, perang dingin di Eropa, di Cina Selatan, di Indo-Pasifik, Cina Amerika, dan mungkin Ganjar nggak paham itu. Jadi mungkin Ganjar masih mau belajar dulu tuh. Jadi kira-kira itu. Tapi intinya Pak Jokowi ingin dia masih punya grip, punya genggaman terhadap tokoh-tokoh ini. Iya. Dan itu yang akhirnya dibatalkan karena bocor. Kira-kira maksud jahatnya kira-kira bocor lewat pers. Tapi dengan mencuatnya wacana ini, hubungan kalau Anda melihat dari sisi politik, hubungan Jokowi dengan Megawati gimana, Bang Rocky? Ya makin buruk lah. Makin buruk. Kan Ibu Megawati menentang keras kan penundaan pemilu lah, perpanjangan masa jabatan. Di situ Ibu Megawati tegak lurus dengan konstitusi itu. Jadi Ibu Mega merasa ini akal-akalan untuk menunda kader PDIP itu. Jadi gampangnya kalau kita bikin sinopsisnya, Pak Jokowi nggak punya endorsement power pada Ganjar. Kalau Pak Jokowi dari awal ingin Ganjar dan Ganjar itu elektabilitasnya sudah tinggi, ya langsung bikin pemilu dong. Ngapain ditunda kan? Jadi kalau kita lihat logika terbaliknya, itu membuktikan bahwa Pak Jokowi endorsement powernya pada Ganjar itu melemah. Dengan kata lain, elektabilitas Ganjar sebetulnya rendah. Itu cuma dibuat-buat di dalam survei yang dibayar. Artinya posisi Jokowi sebagai kepala negara, seorang presiden, tidak menjamin bahwa Ganjar ini bisa menjadi disodorkan oleh seorang presiden gitu. Kalau jaminannya udah ada, pasti Jokowi nggak akan lagi cari-cari jalan untuk menunda pemilu tuh. Jadi bukti bahwa Jokowi atau ketokohan Ganjar itu lemah, Jokowi paham itu, maka dia ingin menunda pemilu kan, logikanya begitu. Kalau misalnya Ganjar mungkin udah 40%, ya pasti Jokowi sodorkan dia langsung sebagai pemilu, KIB dikumpulkan dan bisa diperintahkan supaya ajukan Ganjar. Tapi orang kayak Erlangga kan juga tahu bahwa Ganjar itu apa poinnya di situ, diaju-aju ini gitu kan. Megawati juga makin lebih tahu lagi tuh. Ganjar mau diselundupkan sebagai calon presiden tanpa PDIP itu nggak mungkin. Itu pasti PDIP akan ganggu dia di Jawa Tengah. Oleh sebagian orang mengatakan bahwa ini trik oleh Partai Merah, bahwa dirinya kan sebagian selama ini seperti itu, bahwa satu figur merasa terzalimi, kemudian naik elektabilitasnya, dan pada akhirnya itu juga yang kemudian dicalonkan. Iya, kalau Ganjar terzalimi, Ganjar terzalimi artinya dia akan dielulukan. Kalau dia dielulukan, ya lakukan aja pemilu kan. Kalau bisa Pak Jokowi bilang percepat aja pemilu. Kalau terlalu lama Ganjar turun lagi kan. Kan terzalimi itu mesti ada momentumnya. Kalau makin lama terzalimi, itu betul-betul terzalimi dan kalah. Artinya tidak ada korelasinya ke sana. Nggak ada korelasinya. Baik, Bung Rocky, kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini, dan kita akan kembali, pemirsa. Tetaplah bersama kami di obrolan Karebosi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami tentunya dalam program obrolan Karebosi, konspirasi penundaan pemilu. Tentunya bersama Bang Rocky Gerung. Bang Rocky, kita kembali ke sistem pemilu kita di Indonesia. Di Indonesia kan ada istilah parliamentary threshold, presidential threshold, dan juga electoral threshold. Pendapat Anda dengan yang sekarang diwacanakan oleh beberapa elit di pusat gimana itu? Yang saya tentang itu presidential threshold. Nggak ada di dalam sejarah sistem presidennya dikasih threshold. Di mana threshold presiden? Ya 50+1 itu di dalam pemilihan langsung tuh. Nggak bisa diberi apa namanya barrier dulu. Jadi hanya partai yang punya 20% yang boleh maju. Itu artinya seterusnya itu cuma yang 20% ini yang kuasai kan. Itu artinya oligarki politik juga tuh. Jadi saya menentang presiden threshold itu. Ya parliamentary threshold ya biasa lah itu untuk menapis kan. Tapi presiden kan dipilih rakyat. Jadi mestinya rakyat yang bilang dia boleh apa nggak boleh, bukan partai politik melalui keputusan 20% itu tuh. Itu joroknya di situ tuh, atau jahatnya di situ sistem. Permainan siapa ini, Bang Rocky?
Partai-partai, terutama partai-partai besar yang merasa kalau ada player baru mereka akan tersingkir tuh, karena itu dikasih batasan tuh, dan terutama ya pasti PDIP yang paling berkepentingan di situ kan, supaya PDIP langsung bisa calonin presiden. Sebenarnya partai-partai baru yang sebetulnya punya calon presiden yang bagus tapi nggak bisa ikut kan. Beda antara parliamentary threshold yang memang adalah besarnya partai dengan presidential threshold. Kecuali parlemen dipilih duluan, baru dipilih presiden, maka ngikutin parliamentary threshold tuh, membaca keseimbangan politik melalui kedudukan partai-partai di DPR. Kan ini nggak begitu kan, ini pemilihan langsung sama-sama tuh. Jadi kenapa ada threshold kan nggak masuk akal. Yang udah saya udah 2 kali ke Mahkamah Konstitusi tapi ditolak. Oke. Bang Rocky, tadi sebelumnya Anda mengatakan bahwa ini diciptakan bukan hanya oleh satu warna saja, tetapi oleh banyak warna juga. Anda maksudnya seperti apa itu penegasannya? Jadi semua partai yang udah punya posisi di DPR ingin menghalangi partai baru masuk untuk mencalonkan presiden kan. Nah itu konyolnya di situ. Termasuk Anies Baswedan, kalau dia setuju 20%, saya akan anti dia tuh. Kan itu artinya level playing field-nya berbeda. Anies misalnya pasti akan senang karena dia langsung dapat 20%. Nah, bagaimana partai lain yang juga baru berkompetisi tapi nggak dapat 20%? Padahal figurnya ada tuh. Ini kebetulan aja Anies, cuman ada Anies, Ganjar dan Pak Prabowo. Tetapi itu secara sistemik itu membatalkan sifat dari perpolitikan yang basisnya pemilihan langsung sistem presidensial kan. Presiden itu dipilih oleh rakyat. Kalau dia kalah 51%, nah itu thresholdnya. Bukan dipilih oleh partai sehingga mesti permisi dulu pada partai kan konyol itu aturan itu. Sebetulnya sistem di negara-negara demokrasi itu sebetulnya harusnya gimana itu Bang Rocky? Di semua negara yang pakai sistem presidensial nggak ada threshold kecuali Indonesia. Cuma Indonesia itu kacaunya di situ kan. Kalau mau pakai threshold boleh, tetapi legislatif dipilih duluan dong. Nggak boleh bersamaan. Nggak bisa bersamaan dong. Kan bagaimana? Kita belum tahu suara legislatifnya berapa? 20%. Kapan? Lo itu 5 tahun lalu 20%-nya. Bagaimana kalau 2024 PDIP tinggal 12% misalnya? Bagaimana kalau 2024 Gerindra tinggal separohnya 10%? Berarti dia nggak boleh compete dong. Jadi yang dulu kita sebut bahwa ini tiket lama mau dipasang di permainan baru, itu yang nggak boleh tuh. Kalau mau fair oke, boleh, tetapi lihat dulu tuh. Memang PDIP dapat 20%. Dapat kapan? Itu 2019. Apakah PDIP masih 20% sama 2024? Itu nggak boleh tuh. Demikian juga partai lain, Gerindra, Nasdem, Golkar bahkan tuh. Jadi curangnya di situ tuh. Jadi harusnya produk ini perlu diubahkah atau gimana kalau dari pandangan Bung Rocky? Itu pasti harus dibatalkan tuh kan. Mahkamah Konstitusi mestinya membatalkan dalil yang inkonstitusional, tetapi Mahkamah Konstitusi nggak mau batalkan. Dia bilang itu adalah open legal policy, jadi balik ke DPR. Balik ke DPR, DPR bilang enggak, itu menguntungkan kita, ngapain kita rubah? Iya betul. Jadi muter-muter di situ tuh. Artinya kalau presiden yang terpilih lewat sistem presidensial threshold ini, apa keuntungannya bagi publik, Bang Rocky? Nggak ada keuntungan, karena justru kerugian yang ada. Ya kerugian karena udah curang. Misalnya presiden, coba kita bikin semacam sinopsis di kepala. Ganjar terpilih misalnya, karena PDIP 20% tuh. Ternyata setelah dihitung PDIP cuma dapat 12%. Kan yang dia klaim 20% 2019 sebelumnya. Jadi orang tertipu dong kita tuh. Jadi tipu-tipuan itu kayak beli kucing dalam karung, padahal kita tahu warna kucingnya dan perangai kucingnya karena karungnya udah bolong. Kita tahu kan. Jadi Anda melihat bahwa pemimpin yang akan terpilih di pemilu 2024 ini, Anda tidak yakin bahwa itu adalah betul-betul murni karena pilihan rakyat? Enggak, itu murni karena akal-akalan threshold itu. Dan itu yang mencederai demokrasi. Jadi kalau kita berpikir maksimal tentang demokrasi, nggak boleh ada threshold kecuali di kotak suara, yaitu presiden terpilih kalau dia dapat 50+1%. Itu aja thresholdnya. Oke. Yang lain ini ada isu juga bahwa beberapa partai kemudian menyodorkan pemilihan proporsional tertutup dan terbuka. Ada beberapa yang setuju, ada beberapa yang tidak setuju. Kalau Anda melihat gimana itu Bang Rocky? Saya nggak ada problem di situ. Mau tertutup terbuka, yang penting demokrasinya terbuka.
Jadi kalau sistem politik kita bagus ya, kalau tertutup juga nggak apa-apa kan. Kalau orang tahu bahwa oke, partai A itu ya tokoh-tokohnya ABCD yang udah bagus. Tapi kalau sekarang tertutup itu untuk menyembunyikan tokoh-tokoh yang mungkin uangnya banyak, tetapi karena dia punya kasus maka dia nggak mau namanya dicantumkan di situ kan. Jadi nanti tokoh-tokoh ini akan sogok ketua partai atau kepala Bapilu supaya namanya nanti itu yang dimunculkan begitu suara dikumpulkan kan. Karena orang pertama partai ditusuk, kita nggak tahu siapa yang akan terpilih. Nanti orang-orang itu yang beli. Nah itu buruknya sistem tertutup. Sistem tertutup bagus kalau nggak ada permainan semacam itu tuh. Ini kan cuman kalau misalnya partainya kita tahu partai bersih, mau tertutup terbuka kita tusuk aja karena kita tahu calegnya bersih. Tapi banyak partai yang calegnya ada yang udah 3-4 kali masuk penjara, tiba-tiba mau nyalek lagi tuh kan. Iya betul. Dan itu yang kemudian merusak sistem. Ya itu yang merusak sistem elektoral. Oke. Idealnya menurut pandangan politik Bang Rocky seperti apa harusnya kalau melihat sistem yang kita anut di Indonesia saat ini? Kalau sekarang karena partai-partai ini busuk, maka kita mau tahu siapa calonnya itu, di urutan berapa dia tuh. Jadi mesti terbuka tuh. Jadi sudah tepat ya sekarang ini. Sudah tepat yang sekarang terbuka tuh. Jadi kenapa dia tepat? Karena permainan buruk di dalam partai memungkinkan yang tertutup itu justru merusak demokrasi. Artinya parpol yang kemudian mengusulkan yang kemarin itu sudah ada niat buruknya. Asli, kan beberapa partai nggak punya uang, karena itu minta supaya caleg-caleg yang punya uang biayain kampanyenya tuh. Nah, caleg-caleg ini akan minta kursi, padahal caleg-caleg ini sprindiknya banyak di KPK kan. Jadi itu intinya sebetulnya tuh. Jadi mau disembunyikan tuh. Ini kan usulan PDIP aja. Kita tahu PDIP itu yang ditangkap KPK dan yang masih bebas belum bisa diadili juga banyak tuh. Nah, kalau mereka misalnya masuk jadi anggota DPR, kan berantakan lagi kan. Mereka mencari selamat dengan cara menjadi anggota DPR baru tuh. Maka dia akan dapat apa namanya tuh hak impunitas itu. Perlu dong kalau Bang Rocky mengajak masyarakat supaya tidak memilih yang tadi itu Bang Rocky katakan parpol-parpol yang busuk itu yang sudah dari awal memang punya niat buruk untuk kemudian memainkan politik kita. Iya pasti itu salah, jangan pilih partai-partai yang mengusulkan penundaan pemilu atau mengusulkan sistem tertutup. Karena mereka itu berkonspirasi untuk membatalkan ide demokrasi itu. Jadi golput aja, ikut saya aja mau boikot pemilu. Bang Rocky yang terakhir bagaimana seharusnya mewujudkan pemilu yang berkualitas supaya nanti pemimpin yang dilahirkan dari pemilu itu juga betul-betul berkualitas dan betul-betul murni karena pilihan hati nurani rakyat. Besok saya mau kasih kuliah di Bosawa University tentang tema itu, kampus dan republik. Republik artinya res publica, urusan publik. Kampus punya hak untuk mengontrol urusan publik karena kampus punya metodologi. Kita berharap LSM juga lakukan hal yang sama. Kalau berharap pada partai politik ya nggak bisa tuh. Jadi supaya pemilih itu jernih, jurnalis itu harus betul-betul mengawal dari awal itu. Dan kampus bagian dari upaya untuk membersihkan politik. Jadi besok di Bosawa University jam 10 saya kasih kuliah umum hubungan antara kampus dan republik, termasuk di dalamnya bagaimana kampus itu mengendalikan arogansi politik, bagaimana kampus mengucapkan kembali janji bahwa demokrasi betul-betul ada res publica, urusan publik bukan urusan privat. Oke. Closing statement Bang Rocky terkait dengan konspirasi putusan penundaan pemilu. Silakan. Jadi semua konspirasi kalau dia rapi itu artinya dibuat oleh iblis yang sempurna dan nggak ada iblis yang sempurna. Nah karena itu kita mesti anggap bahwa selain ketidaksempurnaan itu pasti ada cacat yang disebabkan oleh tidak sempurnanya kejahatan. Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena itu kejahatan untuk menunda pemilu terbaca lebih awal oleh masyarakat sipil. Oke. Itu. Baik. Closing statement Bang Rocky ini menutup perjumpaan kita di obrolan Karebosi konspirasi putusan penundaan pemilu. Tapi saya ingin menambahkan closing statement dari Bang Rocky, tapi closing statement dari saya ini juga kata-kata Bang Rocky yang sering disampaikan di layar kaca. Bunyinya begini. Politik itu bukan kejahatan, silahkan bicara dan kerjakan. Tugas aparat adalah menjaga, bukan melarang. Di beberapa kesempatan, Bang Rocky juga mengatakan, negarawan itu wajib ngebelain dasar negara, bukan malah ngeduitin. Gak keren. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardianto Hamid, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Oke, Surabaya People, hidupkan ide tentang Indonesia bersih. Thank you, Bang Rocky. Ya, Anto.